Assalamualaikum Sobat Islam Trending, semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini kita akan menceritakan kisah tentang Abu Nawas. Abu Nawas dan rahasia raja. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mendengar bahwa Abu Nawas adalah orang yang paling cerdik di negerinya. Untuk menguji kecerdikan Abu Nawas, sang raja memanggilnya ke istana dan berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau menyimpan rahasiaku. Tapi ingat, kau tidak boleh memberitahukan rahasia ini kepada siapapun, tidak dengan kata-kata, tidak dengan isyarat, bahkan tidak dalam mimpi." Abu Nawas pun penasaran, rahasia apa yang begitu penting sampai-sampai raja sangat merahasiakannya. Raja lalu membisikkan sesuatu ke telinga Abu Nawas. "Rahasiaku adalah, aku punya ekor seperti kuda." Abu Nawas terkejut. Tapi karena janji kepada raja, ia tidak boleh memberitahu siapapun. Namun, semakin lama rahasia itu ia pendam, semakin gatal lidahnya ingin menceritakannya. Ia takut kalau terus dipendam, nanti bisa keceplosan saat tidur. Akhirnya, Abu Nawas mendapatkan ide yang cerdik. Ia pergi ke hutan dan mencari sebuah lubang tanah. Kemudian ia berbaring ke arah lubang dan berbisik, "Raja punya ekor, raja punya ekor." Setelah itu, hati terasa lega karena ia sudah mengungkapkan rahasia tanpa ada yang mendengarnya. Beberapa bulan kemudian, di sekitar tempat itu tumbuh sebatang pohon bambu yang indah. Seorang pembuat seruling datang dan memotong bambu tersebut untuk dijadikan alat musik. Ketika seruling itu ditiup, alih-alih menghasilkan melodi yang merdu, seruling itu malah berbunyi, "Raja punya ekor, raja punya ekor." Berita ini pun menyebar ke seluruh negeri. Orang-orang tertawa mendengarnya. Bahkan anak-anak kecil pun ikut bersiul menirukan suara seruling itu. Raja yang mendengar kabar ini langsung murka dan memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, aku sudah memintamu untuk merahasiakan ini. Mengapa semua orang tahu?" Dengan wajah polos, Abu Nawas menjawab, "Ampun, Baginda, hamba sudah menepati janji. Hamba tidak pernah memberitahukan kepada siapapun, tidak dengan kata-kata, tidak dengan isyarat, bahkan tidak dalam mimpi. Tapi siapa sangka, bumi juga bisa bergosip." Raja pun tidak bisa marah lebih lama lagi. Ia tertawa bahak dan berkata, "Abu Nawas, kau memang cerdik, tapi kali ini aku yang kalah." Sejak saat itu, raja tidak lagi menyimpan rahasia aneh-aneh kepada Abu Nawas. Pada suatu hari yang cerah, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar. Seperti biasa, pasar penuh dengan pedagang yang menawarkan barang dagangan mereka. Ada yang menjual kain sutra, ada yang tiba-tiba, Abu Nawas melihat seorang saudagar kaya yang sedang berdiri di tengah pasar. Saudagar itu berbicara dengan lantang, "Aku adalah orang terkaya di negeri ini, apapun bisa kubeli. Siapa yang bisa menjual sesuatu yang belum pernah kumiliki?" Mendengar hal itu, Abu Nawas tersenyum dan maju ke depan. Ia berkata, "Tuan saudagar, saya ingin menjual sesuatu yang belum pernah Anda miliki." Saudagar itu tertarik dan bertanya, "Apa yang akan kau jual padaku?" Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menunjuk ke langit dan berkata, "Aku ingin menjual awan kepadamu, Tuan." Orang-orang di pasar terkejut dan tertawa mendengar ucapan Abu Nawas. "Mana mungkin awan bisa dijual?" kata mereka. Namun, saudagar itu terasa tertantang, karena ia sangat kaya dan ingin memiliki sesuatu yang unik. Ia pun bertanya, "Berapa harga awan itu, Abu Nawas?" Abu Nawas berpikir pura berpikir sejenak, lalu berkata, "Karena awan hari ini sangat indah dan besar, harganya 1000 keping emas." Tanpa berpikir panjang, saudagar kaya itu segera mengeluarkan uangnya dan menyerahkannya kepada Abu Nawas. "Baiklah, sekarang awan itu milikku." Abu Nawas menerima uang itu dengan senyum lebar. Ia lalu berkata, "Tuan saudagar, silakan ambil awanmu." Saudagar itu melihat ke atas.
Awan masih ada di sana, mengapung di langit. Ia menunggu dan menunggu. Tapi awan itu tidak pernah turun. Lama-kelamaan, awan itu tertiup angin dan saudagar itu mulai marah. Ia berteriak, "Abu Nawas, kau menipuku, aku sudah membayar mahal." Tapi awanku hilang. Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Tuan saudagar, itu bukan salahku. Aku sudah menjual awan kepadamu. Dan sekarang awan itu pergi sesuka hatinya. Kau tidak bisa menyalahkanku atas sesuatu yang bukan lagi milikku." Orang-orang di pasar pun tertawa terbahak-bahak. Saudagar yang sombong itu akhirnya sadar bahwa ia telah ditipu oleh kecerdikan Abu Nawas. Dengan wajah merah padam, dia pergi. "Padaku sejak saat itu, tidak ada lagi orang kaya yang berani menantang kecerdikan Abu Nawas." Setelah pembalasan, Abu Nawas membunuh lalat-lalat dengan memporak-porandakan barang-barang Baginda Raja atas izin tertulis dari beliau. Baginda Raja sangat kesal dan karena kekesalannya itu beliau ingin sekali menjebloskan Abu Nawas ke penjara. Tapi Baginda tidak memiliki alasan untuk melakukannya. Karena orang seperti Abu Nawas bukanlah orang yang gampang dicari-cari kesalahannya. Suatu hari Baginda Raja menemukan akal untuk menjebak Abu Nawas. Baginda berpikir pasti kali ini akan berhasil menghukum Abu Nawas. Baginda Raja merencanakan sebuah perburuan di hutan dan mengajak serta Abu Nawas. Mendengar ajakan Baginda Raja untuk berburu, hati Abu Nawas merasai gelisah. Karena ia sangat takut pada beruang. Namun ia tidak berani menolak ajakan Baginda Raja yang akan menghukum orang yang melawan perintahnya. Hari yang direncanakan telah tiba. Cuaca pada hari itu sangat cerah. Baginda Raja dan pengawal kerajaan beserta Abu Nawas di dalamnya segera berangkat menuju hutan menunggangi kuda. Ketika masih dalam perjalanan, tiba-tiba cuaca menjadi mendung. Baginda Raja kemudian memanggil Abu Nawas untuk menghadapnya. Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, tahukan engkau alasan aku memanggilmu?" Tanya Baginda. "Ampun Baginda Raja, hamba belum mengetahuinya," jawab Abu Nawas. Baginda Raja kemudian kembali menyambung perkataannya, "Cuaca tiba-tiba mendung, mungkin akan segera turun hujan dan hutan masih amat jauh, sedang kita harus berkumpul di tempat peristirahatan pada waktu makan siang. Engkau akan kuberi seekor kuda yang lamban, aku dan para pengawalku akan menunggang kuda yang cepat. Tapi bila hujan turun kita harus bisa menghindari agar pakaian kita tidak basah. Kita harus melakukan dengan cara kita sendiri. Sekarang mari kita berpencar," titah Raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun segera menunggangi kuda yang lamban dan ia tertinggal di belakang. Abu Nawas merasa kecewa. Namun ia sudah menyadari jika Baginda Raja ingin menjebaknya dengan mencari-cari kesalahannya. Sebab jika ia tidak bisa melaksanakan titah Baginda maka ia akan mendapatkan hukuman. Mungkin ia akan dijebloskan ke penjara. Karena itulah alasan Baginda Raja mengajaknya. Mungkin untuk pembalasan atas penghancuran barang-barang Baginda yang ia lakukan, pikirnya. Hujan tiba-tiba turun. Baginda Raja dan pengawalnya segera memacu kuda mereka yang cepat menuju tempat berteduh sementara. Namun hujan yang begitu lebat tidak bisa dihindari. Mereka sudah lebih dulu basah kuyup sebelum tiba di tempat berteduh. Akhirnya ketika waktu makan siang tiba, berangkatlah Baginda Raja dan pengawalnya untuk makan siang menuju tempat peristirahatan mereka dengan pakaian yang masih basah. Akan tetapi belum lama mereka sampai di sana menyusullah Abu Nawas dengan kuda lambannya. Baginda Raja dan pengawalnya dibuat bingung melihat Abu Nawas yang menyusul begitu cepat dan dengan pakaian yang masih kering. Mereka heran atas hal yang mereka anggap mustahil, tapi bisa dilakukan Abu Nawas. Pada hari berikutnya Baginda Raja memberikan Abu Nawas seekor kuda yang cepat larinya, sedang beliau beserta pengawalnya menunggangi kuda yang lamban. Setelah mereka berpencar, cuaca pun tiba-tiba menjadi mendung dan hujan segera turun.
Baginda Raja dan pengawalnya basah kuyup, tidak bisa menghindari hujan karena kuda tunggangan mereka sangat lamban. Abu Nawas segera memacu kudanya cepatnya menuju tempat peristirahatan dan ia lebih dulu sampai di sana dari rombongan Baginda Raja. Ketika Baginda dan pengawalnya tiba dengan pakaian yang masih basah, mereka pun semakin bingung dan penasaran melihat Abu Nawas yang masih kering bajunya. Baginda Raja yang sudah sangat penasaran langsung bertanya kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku sangat penasaran bagaimana kamu bisa menghindari hujan. Sebab meski kita terpencar ketika hujan datang kita masih sama-sama dalam perjalanan dan engkau sama sekali tidak basah. Begitu juga ketika kami menunggangi kuda yang cepat, akan tetapi kami tetap tidak bisa mencapai tempat berteduh. Apalagi dengan tunggangan yang lamban ini tentu saja akan membuat kami kebasahan." Abu Nawas tersenyum mendengar pertanyaan Baginda yang sudah sangat penasaran padanya. Ia lalu menjawab, "Mudah sekali Baginda Raja, hamba sebenarnya tidak menghindar dari hujan, tapi ketika hujan datang hamba cepat-cepat membuka pakaian dan melipatnya, kemudian hamba langsung mendudukinya sehingga pakaian hamba tetap kering. Dan ketika hujan berhenti hamba kemudian memakainya lagi." Pada suatu hari yang cerah ketika Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai, ia tiba-tiba menjumpai ada kerumunan orang. Ia pun merasa penasaran dan kemudian bertanya kepada seseorang di sana, "Sedang ada apa di sana?" Tanya Abu Nawas. "Sedang ada pertunjukan seekor gajah ajaib." Jawab orang itu. "Ajaib bagaimana maksudmu?" Tanya Abu Nawas kembali. Gajah itu mengerti bahasa manusia, dan ia tidak mau tunduk kepada orang lain kecuali pemiliknya. Jawab orang itu. Abu Nawas semakin penasaran dan segera menuju ke kerumunan untuk menyaksikan pertunjukan. Sesampai di kerumunan, ia melihat sang pemilik gajah ajaib dengan bangga menawarkan kepada penonton akan memberikan hadiah yang besar seandainya mereka dapat menundukkan gajah tersebut agar mau menurut dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Satu persatu penonton mulai mencoba melakukan berbagai cara agar gajah itu mau menganggukkan kepalanya. Namun belum ada satupun yang berhasil menundukkan gajah ajaib itu. Keadaan tersebut semakin membuat Abu Nawas penasaran, dan ia pun tertarik ingin menguji seberapa gigihnya gajah tersebut tunduk hanya pada pemiliknya sehingga ia tidak mau menuruti orang lain. Abu Nawas kemudian maju mencoba menundukkan gajah itu. Ia berbicara pada gajah tersebut. "Tahukah engkau siapa diriku?" Gajah itu menggelengkan kepalanya. "Apakah engkau takut kepada diriku?" Gajah itu tetap menggelengkan kepalanya. "Takutkah engkau kepada tuanmu?" Gajah itu mulai ragu dan Abu Nawas kembali bertanya. "Jika engkau tidak takut kepada tuanmu, maka aku akan melaporkan kepada tuanmu," desak Abu Nawas. Mendengar ancaman Abu Nawas dengan spontan kemudian gajah itu langsung menganggukkan kepalanya. Gajah tersebut tidak teringat akan perintah tuannya untuk tidak menurut kepada orang lain. Penonton bersorak ria melihat keberhasilan Abu Nawas menundukkan gajah yang katanya ajaib itu dan dengan berat hati bercampur malu, pemilik gajah itu menyerahkan hadiah yang dijanjikan kepada Abu Nawas. Pemilik gajah sangat marah dan kemudian memukul gajah tersebut. Pada beberapa hari berikutnya pemilik gajah kembali mengadakan pertunjukan dengan maksud membalas rasa malu sebelumnya. Tapi kali ini dengan gaya yang berbeda, di mana penantang harus mampu menundukkan gajah itu agar mau menganggukkan kepalanya. Satu persatu penonton mulai mencoba dengan berbagai cara termasuk cara yang digunakan Abu Nawas sebelumnya, tetapi gajah itu tetap tidak mau tunduk dan menggelengkan kepalanya, karena sangat takut pada ancaman tuannya. Tibalah giliran Abu Nawas untuk maju dan kembali melemparkan pertanyaan kepada gajah tersebut. "Tahukah engkau siapa diriku?" tanya Abu Nawas. Gajah itu mengangguk. "Takutkah engkau kepadaku?"
Gajah itu tetap mengangguk. Takutkah engkau kepada tuanmu? Gajah itu masih mengangguk. Tahukah engkau gunanya balsam ini? Tanya Abu Nawas seraya mengeluarkan bungkusan kecil yang berisi balsam dari sakunya. Namun gajah itu tetap mengangguk. Abu Nawas kembali bertanya, apa boleh balsam ini kugosokkan pada selangkanganmu? Gajah itu mengangguk. Abu Nawas kemudian menggosokkan balsam selangkangan gajah. Gajah tersebut merasa sangat kepanasan. Abu Nawas kemudian mengeluarkan lagi dari sakunya bungkusan balsam, kali ini lebih besar dan dia kembali bertanya kepada gajah tersebut. Apakah boleh aku menghabiskan balsam ini untuk kugosokkan pada selangkanganmu? Tanya Abu Nawas. Gajah itu sangat ketakutan dan lupa akan ancaman tuannya, dengan spontan kemudian gajah itu langsung menggelengkan kepalanya. Untuk kesekian kalinya Abu Nawas dapat menundukkan gajah itu dan kembali pulang dengan membawa hadiahnya. Menjual raja kisah Abu Nawas. Kisah Abu Nawas kali ini akan menceritakan bahwa si Abu Nawas menjual rajanya. Wow, berani sekali ya si Abu Nawas ini. Berikut kisahnya. Belum pernah Abu Nawas merasa menyesal dan seputus asa akhir-akhir ini. Sudah 2 hari dapurnya tidak mengepul asap lagi karena tidak ada lagi barang yang bisa dijual. Sebenarnya Abu Nawas bisa saja menjual salah seorang dari teman-temannya untuk dijadikan budak oleh pembelinya. Tetapi Abu Nawas tidak tega, apalagi kebanyakan teman-teman Abu Nawas adalah orang-orang yang miskin. Namun bagaimanapun juga ia harus menjual manusia karena Abu Nawas sudah merasa tidak memiliki sesuatu barang pun yang patut untuk dijual. Dengan tekad yang amat bulat, Abu Nawas merencanakan menjual Baginda Raja. Karena menurut Abu Nawas hanya Baginda Raja yang pantas untuk dijual. Bukankah selama ini Baginda Raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirannya? Maka sudah sepantasnya lah kalau sekarang ini giliran Abu Nawas menyusahkan Baginda Raja. Akhirnya Abu Nawas menghadap Baginda Raja dan berkata, ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia, kata Abu Nawas memulai. Apa itu wahai Abu Nawas? Tanya Baginda langsung penasaran. Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas dalam benak Paduka yang mulia, kata Abu Nawas meyakinkan. Kalau begitu cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya, kata Baginda. Tetapi Baginda, lanjut Abu Nawas. Tetapi apa? Tanya Baginda tidak sabar. Bila Baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu. Jelas Abu Nawas. Karena begitu besar keinginan tahuan Baginda Raja, maka Raja bersedia menyamar sebagai rakyat kecil seperti yang diusulkan oleh Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja Harun al-Rasyid berangkat menuju sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas mengajak Baginda Raja mendekati sebuah pohon yang rindang dan memohon Baginda Raja menunggu di situ. Sementara itu Abu Nawas menemui seorang kenalan yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya dari jarak yang agak jauh. Abu Nawas beralasan bahwa sebenarnya calon budak itu adalah teman dekatnya. Maka dari itu Abu Nawas tidak tega menjualnya di depan mata. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan, ia merasa cocok. Abu Nawas pun membuat surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Setelah itu Abu Nawas pergi begitu menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak itu. Baginda Raja masih menunggu Abu Nawas di bawah pohon ketika pedagang budak menghampirinya. Lah belum tahu mengapa Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Baginda juga merasa heran kenapa ada orang lain di situ. Siapa engkau? Tanya Baginda Raja kepada pedagang budak itu. Aku adalah tuanmu sekarang, kata pedagang budak agak kasar.
Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali Baginda Raja dalam pakaian yang amat sederhana itu. "Apa maksud perkataanmu?" tanya Baginda Raja dengan wajah merah padam. "Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya," kata pedagang budak itu dengan kasar. "Abu Nawas menjual diriku kepadamu," kata Baginda dengan murka. "Ya," bentak pedagang budak, "tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya?" "Tidak, dan itu tidak perlu," kata pedagang budak itu dengan ketus. "Aku adalah rajamu, Sultan Harun al-Rasyid," kata Baginda sambil menunjukkan tanda pengenal kerajaan. Pedagang itu terperanjat dan mulai mengenal Baginda Raja. La pun langsung menjatuhkan diri sembari menyembah Baginda Raja. Baginda Raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu. Akan tetapi kepada Abu Nawas, Baginda amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti kertas hehe. Baginda Raja pulang ke istana dan langsung memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas telah raib entah kemana karena ia tahu sedang diburu oleh prajurit kerajaan. Dan setelah Abu Nawas tahu para prajurit kerajaan sudah meninggalkan rumahnya, barulah Abu Nawas berani pulang. Abu Nawas mulai menceritakan kepada istrinya apa yang sebenarnya terjadi. Abu Nawas akhirnya memutuskan untuk mengelabui Baginda dengan cara berpura-pura mati. Abu Nawas hanya bisa berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan bila Baginda datang. Kini kabar kematian Abu Nawas mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda sangat terkejut, marah dan geram sebenarnya. Namun juga merasa kasihan juga mendengar kabar-kabar meninggalnya. Mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pengawalnya menuju rumah Abu Nawas. Setelah melihat tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istrinya, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" tanya Baginda. "Ada paduka yang mulia," jawab istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah," kata Baginda. "Suami hamba, Abu Nawas, memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya di depan rakyat," kata. Menuju rumah Abu Nawas, setelah melihat tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istrinya, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" tanya Baginda. "Ada paduka yang mulia," jawab istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah," kata Baginda. "Suami hamba, Abu Nawas, memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya di depan rakyat," kata istri Abu Nawas terbata-bata. "Baiklah kalau itu permintaan terakhir Abu Nawas," kata Baginda menyanggupi. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang dan berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini, aku Sultan Harun al-Rasyid telah memaafkan semua kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku. Dan kalianlah sebagai saksinya," ujar Baginda. Begitu mendengar pengampunan dari Baginda Raja Harun al-Rasyid sendiri, Abu Nawas lekas-lekas beranjak dan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Baidikan Pan. Baginda Raja jadikan tempat tidur Abu Nawas sebagai WC. Baginda Raja mendadak kangen, ingin bertemu dengan Abu Nawas. Soalnya, sudah beberapa hari ini si cerdik ini tak menampakkan batang hidungnya. Sudah beberapa kali, lewat utusannya, Baginda memanggil Abu Nawas. Namun sang pelipur lara ini belum juga menampakkan diri. Pada hari itu, rindu Baginda Raja tak tertahankan. La ingin Abu Nawas menghibur hatinya yang galau. Setelah lama berpikir mencari cara agar Abu Nawas mau datang ke istana, Baginda Raja akhirnya menemukan ide yang super jahil.
Raja kemudian memanggil 3 orang prajurit dan menyuruh mereka pergi ke rumah Abu Nawas. Pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas, beraklah di tempat tidurnya. Kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku beri uang 1000 dirham. Titah Baginda Raja serius. Kendati terasa aneh, tanpa pikir panjang, ketiga utusan Baginda Raja tersebut langsung menerima perintah Baginda. Daulat Paduka, jawab ketiga prajurit tersebut secara bersamaan. Mereka pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas sesuai titah Baginda Raja. Sementara itu, ada seorang pejabat tinggi kerajaan yang memperhatikan perintah sang raja kepada ketiga prajurit tersebut. Pejabat itu memberanikan diri untuk bertanya kepada raja, "Maaf Paduka, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan menghina?" Ujar pejabat setingkat pati itu, "Memang benar. Tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana." Jawab Baginda terkekeh. "Apakah gerangan rencana Baginda?" Tanya pejabat itu lagi menunjukkan bahwa dirinya belum paham. "Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Dan sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intahilah mereka. Sampaikan kepada Abu Nawas, bila dia berhasil menggagalkan tugas prajurit itu, maka ia akan aku beri uang 3000 dirham dan sekaligus ia boleh memukul utusanku itu," kata Baginda Raja. Dengan perasaan yang masih bingung, pejabat itu segera melaksanakan perintah raja. Dia segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Para prajurit Baginda Raja Harun al-Rasyid yang sudah berangkat lebih dulu sudah tiba di rumah Abu Nawas. Ketiganya langsung mengetuk pintu rumah. Tak lama setelah itu, Abu Nawas pun membukakan pintu dan bertemu ketiga utusan Baginda Raja. "Kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah Raja, kamu tidak boleh menolak," kata salah satu prajurit. Abu Nawas kaget bukan kepalang. Tapi ia segera sadar, permainan sedang dirancang Baginda Raja. "Oh, silakan, saya sama sekali tidak keberatan. Silahkan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah Raja," ucap Abu Nawas kemudian. Lah segera memutar otak. "Betul?" tanya prajurit Raja memastikan. "Iya, silahkan saja," sahut Abu Nawas enteng. Abu Nawas mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan perasaan geram yang sudah ia tahan. "Betul-betul kelewatan," gumam Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas memutar otak untuk menggagalkan tindakan bodoh dan kurang ajar tiga prajurit itu. Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Pada saat para utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata di balik jendela kamar, "Hai para utusan raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian," kata Abu Nawas. "Apa itu?" tanya salah satu utusan raja. "Saya ingatkan supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar, dan setelah itu saya akan laporkan kepada Baginda bahwa kalian melanggar perintahnya," ancam Abu Nawas. Dengan cekatan Abu Nawas segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Ia kemudian berlari kembali ke kamarnya dengan membawa pentungan kayu besar itu. "Hai, apa maksudmu tadi Abu Nawas?" tanya salah satu utusan. "Ingat, perintah raja hanya buang air besar saja dan tidak boleh lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Iya, benar," jawab utusan raja. "Aku ulangi lagi, hanya buang air besar saja. Tidak boleh lebih, ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja," tegas Abu Nawas. "Mana mungkin, itu tidak mungkin, kami juga harus buka celana dan kencing," protes salah satu utusan. "Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah raja," sahut Abu Nawas kembali mengancam.
Ketiga utusan Baginda Raja tersebut hanya bisa saling pandang kebingungan dengan ucapan Abu Nawas. Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba ada suara yang memanggil Abu Nawas. Rupanya suara tersebut datang dari pejabat tinggi kerajaan. Melihat kedatangannya, Abu Nawas dan ketiga utusan raja segera berkumpul untuk menemui suara tersebut. Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan para utusan untuk berak di tempat tidurmu. Jika mereka sanggup, masing-masing akan mendapatkan 1000 dirham. Jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu, kata petinggi kerajaan tersebut. Oh, begitu. Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa tuanku? Tanya Abu Nawas dengan mata berbinar. Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3000 dirham. Jawab pejabat itu. Mendengar itu, Abu Nawas dibuat kaget serta gembira. Sebelum menghadap Baginda Raja, Abu Nawas kembali mengambil pentungannya lalu mengejar ketiga utusan raja yang hampir buang air besar di ranjangnya. Ketiga utusan itu pun lari terbirit-birit. Abu Nawas, Baginda Raja sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana. Jelas pejabat tinggi kerajaan tersebut sambil tertawa. Abu Nawas setuju. Mereka pun berangkat menuju istana untuk memenuhi panggilan Baginda Raja sekaligus mengambil hadiah 3000 dirham. Suatu ketika Abu Nawas menerima undangan untuk sebuah jamuan makan malam oleh Baginda. Dalam undangan tersebut, ia diminta untuk berpidato mengisi acara jamuan dengan tausiah agama. Abu Nawas datang ke istana lebih awal menghadiri undangan Baginda. Karena itu, Abu Nawas dipersilahkan duduk di bagian depan. Di depan, ia seakan-akan seperti menjadi tamu yang sangat istimewa. Beberapa saat kemudian, para undangan yang lain mulai berdatangan satu persatu langsung menempati kursi-kursi yang disediakan. Kemudian, menyusul para pejabat kerajaan yang datang dan langsung menuju kursi yang paling depan. Akan tetapi, salah seorang pejabat yang hadir sedikit terlambat sangat terkejut melihat kursi paling depan sudah penuh dan salah satunya sudah diisi oleh Abu Nawas. Pejabat tersebut langsung protes keras pada panitia penyelenggara makan malam. Kenapa saya yang lebih terhormat berada di belakang dan justru Abu Nawas yang hanya rakyat biasa berada di depan? Protes pejabat tersebut. Tuan seharusnya menanyakan langsung kepada Abu Nawas sendiri, kata salah seorang panitia. Karena merasa posisinya disamakan dengan orang biasa, pejabat tersebut tidak terima. Ia berjalan ke depan menghampiri Abu Nawas kemudian berbisik padanya bahwa yang pantas duduk di kursi itu adalah dirinya yang merupakan pejabat kerajaan terhormat. Wahai Abu Nawas, kamu tidak pantas duduk di sini, karena kursi depan seharusnya diisi oleh pejabat seperti saya. Tegas pejabat itu dengan sombong. Mendengar teguran pejabat yang merendahkannya, Abu Nawas membela diri. Maka terjadilah perdebatan di antara mereka, hingga para tamu lain juga mendengarnya. Saudara pejabat yang terhormat, pada kenyataannya Anda itu tidak lebih dari seorang pesulap, kata Abu Nawas mulai angkat bicara. Wah, tidak bisa begitu, saya adalah pejabat kerajaan bukan pesulap. Engkau yang pesulap, cetus pejabat tersebut. Semua tamu yang hadir dibuat tegang dan tertuju pada mereka berdua. Sekalipun saya adalah pesulap, tapi ketika naik panggung, saya bisa bertindak sesuai janji. Saat saya berjanji mengubah sapu tangan menjadi kelinci, maka bim salabim, sapu tangan itu benar-benar berubah menjadi kelinci. Kata Abu Nawas, apa maksudmu? Apa hubungannya denganku? Tanya pejabat. Anda seperti seorang pesulap yang gagal di atas panggung, berjanji mengubah bunga menjadi kelinci, tapi Anda tidak berhasil mewujudkannya, kata Abu Nawas yang membuat suasana semakin panas. Apa maksudmu? Tanya pejabat itu marah.
Sebelum menjadi pejabat Anda berjanji akan merubah nasib rakyat kecil menjadi lebih baik. Tapi, setelah menjadi pejabat, keadaan rakyat kecil sama saja seperti sebelum Anda menjadi penjabat, jelas Abu Nawas. Wajah pejabat tersebut menjadi merah, ia diam terdunduk dipermalukan Abu Nawas di depan para tamu yang hadir. Abu Nawas kembali bertanya padanya, "Nah, kalau begitu, mana yang lebih-lebih pantas duduk di sini?" Tanya Abu Nawas kembali. Pejabat tersebut tidak menjawab pertanyaan Abu Nawas. Dengan perasaan kesal dan malu pejabat itu langsung beranjak meninggalkan Abu Nawas dan duduk di belakang.